warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Maulidia, Saya Arsila Rafarizkia, saya Umi Hanaji, Saya Kuliah Daini, saya Putri Udingsi. dan saya Anissa Firdawiya. Kami akan menjelaskan materi mengenai hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Oke, stansu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengatasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, hak yang dimaksud itu diantaranya adalah hak politik. Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada pasal 350 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi di mana pemilihan umum mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia. Hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah hak untuk didaftarkan guna untuk memberikan suara. Yang kedua, hak atas akses ke TPS. Yang ketiga, hak atas pemberian suara yang rahasia. Yang keempat, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif. Yang kelima, hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu. Yang terakhir, yang keenam, hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu. Nah teman-teman, dari poin-poin yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, tentunya ada faktor penghambat penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan umum. Dikutip dari penelitian Yuniar Riza Hakiki, ada 4 faktor penghambat penyandang disabilitas melakukan pemilihan umum. Yang pertama ada tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang masih rendah. Diakui bahwa pada saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang belum bisa mengakses atau lolos pendidikan tinggi. Yang kedua, ada perasaan malu pihak keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Padahal sikap inilah yang membuat penyandang disabilitas makin merasa malu dan tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal besar di luar sana. Yang ketiga, ada belum optimalnya peran partai politik dalam melakukan pendidikan dan rekrutmen kepemimpinan politik terhadap penyandang disabilitas. Sistem kaderisasi partai politik untuk menghasilkan kader-kader penyandang disabilitas yang kompeten dan potensial menjadi pemangku kebijakan terbukti belum berhasil hingga saat ini. Keempat, ada penyandang disabilitas dengan finansial terbatas, merasa keberatan apabila hendak maju menjadi calon legislatif. Nah, terkait faktor penghambat penyandang disabilitas dalam pemilu ini, maka perlu adanya solusi. Nah, solusi yang pertama yaitu kedepannya perlu dukungan yang yuridis maupun politis. Nah, yang kedua, keluarga juga sangat berperan penting dalam mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik. Dan yang ketiga, sistem kaderisasi parpol untuk menghasilkan kader-kader penyandang disabilitas yang kompeten dan potensial belum sepenuhnya berhasil ditunjukkan dengan belum adanya kader penyandang disabilitas turut dibina dan dieksstensikan parpol ruang publik. Dan yang terakhir, untuk memberikan afirmasi terhadap penyandang disabilitas, maka sangat diperlukan upaya mengefisiensi besarnya biaya politik ini. Halo teman-teman, nah jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu seharusnya pemilu dapat memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk turut andil atau mengambil peran dalam sistem politik yang ada. Nah selain itu, salah satu hak politik bagi penyandang disabilitas yaitu bernegara yang dimana tercantum dalam kemanusiaan yang adil dan beradab.
Tentunya ini merupakan tanggung jawab bersama dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang jauh lebih dari sejahtera. Oke guys, sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.